Selamat pagi Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan. Biarlah kasih, sukacita, dan damai sejahtera selalu mengalir di dalam setiap hidup kita dari hari lepas hari. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk kita bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ibadah pagi ini dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Prasetyo SSI dari GKJ Karangayu. Majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanannya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Ibadah pagi hari ini dengan tema tekun dan berani merespon panggilan Tuhan. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian dari Kidung Jemaat 1 bait yang pertama dan yang kedua. Haleluya, pujilah. Saudara-saudara terkasih, marilah ibadah di minggu pagi hari ini kita khususkan di dalam votum dan salam
Ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Dipersilakan duduk. Saudara yang terkasih, mari bersama kita menyambut kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita dengan memujikan dari Kidung Jemaat 357. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi percaya pada Tuhan, tangan-Nya pandumu, dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita senantiasa mengingatkan kita di setiap minggunya, karena kita seringkali tidak mampu untuk melakukan hukum kasih itu. Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kita sebagaimana yang Ia ingatkan kepada murid-murid-Nya, yang demikian bunyi hukum kasih itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang terkasih, apa yang tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 menjadi bacaan yang sering kita baca di dalam setiap ibadah. Untuk itu mari bersama kita merenungkannya agar kita senantiasa mengasihi Tuhan sebagaimana kita mengasihi sesama manusia. Mari bersama kita menyambut hukum kasih ini dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 264.
Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Saudara terkasih, mari bersama kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Dan untuk itu, mari bersama kita bangkit berdiri. Di dalam anugerah yang Tuhan berikan dituliskan di dalam Mazmur 67 ayat 1 dan ayatnya yang kedua yang demikian firman-Nya. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Saudara-saudara, itulah anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita dan memberkati kita, dan senantiasa menyinari dengan wajah-Nya agar kita penuh dengan pengharapan. Itulah yang dirasakan, bahkan yang menjadi sebuah petunjuk hidup baru bagi para rasul Tuhan, yang juga dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia
Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Berbahagialah bagi setiap kita yang senantiasa memperbarui kehidupannya, karena kita senantiasa diberikan kasih setia oleh Tuhan. Mari bersama kita menyanyikan dengan penuh rahmat dengan pujian dari pelengkap hitung jemaat 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Dipersilakan duduk kembali. Mari bersama kita bersatu di dalam doa syukur. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, di kesempatan pagi yang cerah ini, Tuhan memberikan pengharapan yang baru kepada kami. Engkau memberikan cahaya sinar matahari, menyejukkan hati kami untuk beribadah di pagi yang cerah ini. Terima kasih Bapa atas kehidupan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami bangun, kami merasakan kehidupan yang baru, meninggalkan luka-luka yang lama dan memulai kehidupan dengan hal yang baru. Itulah sebuah harapan yang senantiasa kami inginkan dalam kehidupan kami. Namun seringkali kami sebagai manusia luput dan lupa untuk melakukan hal itu, sehingga kami tidak merasakan kedamaian di dalam kehidupan kami. Bahkan kami tidak merasakan kedamaian di dalam kehidupan keluarga kami. Bahkan kami pun merasa kami hidup sendiri di dalam kehidupan keluarga kami. Ampunilah kami Bapa, di mana kami sulit untuk mengucap syukur atas berkat-Mu yang begitu besar dan banyak di dalam kehidupan kami, sehingga kami seringkali banyak meminta daripada bersyukur. Kami sering banyak mengeluh daripada mengucapkan terima kasih atas berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, di dalam doa syukur ini kami bersama bersyukur atas berkat-Mu di pagi yang cerah ini, berkat-Mu di dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami dapat saling memiliki, menyayangi satu dengan yang lain, bukan karena kami ingin dicintai ataupun disayangi, namun kami terlebih dahulu menyayangi dan mencintai orang-orang yang kami kasihi, karena Tuhanlah yang telah memberkati kami, menyatukan kami di dalam pernikahan yang kudus, sehingga kami mengikat janji kepada orang yang kami cintai, orang yang selalu kami hargai untuk hidup bersama di tengah keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan atas pasangan hidup yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sepanjang perjalanan hidup kami, baik kami yang baru memulai kehidupan bersama ataupun kami yang sudah bertahun-tahun bersama, Tuhan telah menyertainya dan Tuhan telah memberkati.
Dan atas karunia Tuhan, Tuhan memberikan harta yang paling berharga yang tidak pernah ternilai, yaitu anak-anak kami bahkan cucu kami. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu yang begitu luar biasa, berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan keluarga kami. Dan kami pun merasa kami memiliki orang tua, kakek nenek yang begitu berharga dalam kehidupan kami. Karena tidak semua orang, tidak sesempurna kami, tidak sebahagia kami ketika kami mensyukuri atas berkat di dalam keluarga kami ini. Karena banyak di antara kami yang masih berusaha untuk mencari jodoh di dalam kehidupan kami, untuk mendapatkan pendamping yang selalu berupaya untuk saling setia, berupaya untuk saling mencintai di dalam kehidupan bersama berumah tangga. Dan berkatilah kami ketika kami senantiasa berusaha untuk mendapatkan berkat dari Tuhan di dalam harta melalui putra-putri yang kami rindukan. Tuhan berkati Bapa di setiap kehidupan langkah kami, sehingga apa yang kami mohonkan kiranya Tuhan terlebih dahulu memahami dan memberikan waktu yang tepat di dalam kehidupan kami berumah tangga. Karena apa yang kami lakukan di dunia ini bukan untuk menyenangkan hati kami, namun sebagai ungkapan syukur atas setiap hal yang telah kami lalui, terlebih di dalam pekerjaan dan usaha yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Banyak di antara kami yang senantiasa bertekun di dalam kehidupan kami, bekerja dan berusaha. Bahkan kami berani untuk merespon setiap pekerjaan dan setiap usaha, tugas yang kami dapati. Namun seringkali kami melewati banyak rintangan, bahkan kami melalui banyak godaan. Berkati kami Bapa untuk senantiasa teguh di dalam setiap pekerjaan dan usaha kami. Karena di luar sana saudara-saudara kami masih banyak yang mencari pekerjaan dan membangun setiap usaha yang ada. Berikanlah kami ketekunan, berikanlah kami iman yang kuat, sehingga kami mau merespon setiap tugas dan tanggung jawab kami, baik di dalam pekerjaan yang kami emban ataupun di dalam setiap usaha yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa atas segala sesuatunya, sehingga kami dapat mencukupi kebutuhan ekonomi kami, bahkan kami berlimpah di dalam berkat-Mu melalui setiap kerja keras kami di dalam pekerjaan dan usaha kami. Karena itu semua kami haturkan di hadirat Tuhan sebagai ungkapan syukur kami atas kehidupan kami di dunia yang indah ini, di dunia pemberian Tuhan ini, di dunia di mana kami harus terus berusaha dan berupaya, baik di dalam fisik kami ataupun di dalam kesehatan kami. Masa-masa corona yang telah kami lalui sepanjang 2 tahun tidak terasa sudah berjalan begitu lama. Namun kasih-Mu yang begitu luar biasa menguatkan kami untuk bisa melewati setiap badai kehidupan dalam kehidupan kami, sehingga kami siap untuk menerima hal-hal yang baru. Bahkan kami memulai untuk hidup di dalam kesehatan, karena kesehatan itu hal yang penting. Bahkan usia kami yang terus bertambah menjadikan kami mengucap syukur, bahkan selalu memelihara kesehatan di dalam tubuh jasmani kami. Oleh karena itu Bapa, kami pun memohon kepada Tuhan untuk senantiasa memberkati setiap kami yang menjaga kesehatan kami di dalam setiap pola makan kami, pola olahraga kami, ataupun pola kehidupan kami. Karena kami suatu saat pun juga akan bertambah usia kami, sebagaimana setiap saudara kami yang saat ini sudah memiliki usia yang adi. Tuhan berkati Ibu Suwartijah, Ibu Kasri, Bapak Sumar, Ibu Endah Suparti, Bapak Surono Hadi, Ibu Surono Hadi, Ibu Susairoh, Ibu Sumeri, Ibu Supindi, Ibu Sundoyo, Ibu Atiyah, Ibu Sri Panganti, demikian juga dengan Bapak Sandi, Ibu Deborah, demikian juga dengan Bapak Sugiono, Ibu Poniem, dan Ibu Sri Endah, serta saudara-saudara kami yang lain yang juga memiliki usia lanjut yang belum kami sebutkan. Tuhan sertai mereka Bapa di tengah usia yang terus bertambah. Tuhan berkati mereka agar mereka pun memperoleh kekuatan, memperoleh pengharapan, kesehatan dari Tuhan. Demikian pula kami yang saat ini masih ada di dalam
sakit penyakit, Tuhan berkati setiap warga gereja-Mu untuk terus berupaya memperoleh kesembuhan yang sempurna di dalam sakit penyakitnya. Tuhan, kami serahkan seutuhnya kehidupan kami, sebagaimana kami melayani bersama, melayani Engkau di Gereja Kristen Jawa Bululor ini. Bukan hanya kami yang ingin dilayani, namun kami berada di gereja-Mu ini untuk melayani Tuhan, untuk saling melayani satu dengan yang lain. Kiranya pelayanan-pelayanan kami di gereja-Mu ini semakin menguatkan kami untuk terus bekerja bersama bekerja untuk membangun sebuah kepercayaan iman di dalam setiap pelayanan kami. Berkati setiap program yang sudah ada, kiranya dapat berjalan dengan baik, demikian juga dengan Bapak Pendeta Bambang Wijayanto, demikian juga dengan jajaran majelis dan setiap warga gereja. Tuhan sertai dan Tuhan berkati, agar pelayanan-Mu di sini dapat menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan melalui Gereja Kristen Jawa Bululor ini. Bapa, kami serahkan seutuhnya di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara di Indonesia dan kami yang hidup bersama di Semarang ini. Tuhan sertai kami agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan Bapa seutuhnya doa syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita menghaturkan persembahan. Dasar persembahan diambil dari Roma 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan naikkan pujian dari PKJ 147, bait yang pertama dan yang ketiga, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bawa dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini Tuhan kami boleh mengucap syukur atas setiap penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang sudah memberikan berkat di dalam hidup kami.
Saat ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan ini Tuhan, besar ataupun kecil, persembahan ini biarlah boleh kami gunakan untuk pelayanan yang ada di GKJ Mbululor dan untuk pelebaran kerajaan surgamu. Kami berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan memberikan roh hikmat, kemampuan, agar boleh melakukan segala tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami hendak mendengar akan kebenaran firman Tuhan melalui Bapak Pendeta Samuel Prastio SSI. Biarlah Engkau urapi sehingga apa yang kami dengar senantiasa Tuhan boleh menguatkan setiap hati kami, terlebih iman kami kepada Engkau. Dan semakin hari boleh membangun iman kami untuk selalu cinta akan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pelayanan Bapak Samuel Prastio, dimanapun berada, roh hikmat, kesehatan selalu melingkupinya. Engkau berkati keluarganya, damai sejahtera selalu ada di dalam keluarga ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 23 sampai 29. Injil Yohanes 14 ayat 23 sampai 29. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat pagi pula. Ini online enggak nih? Online ya. Selamat pagi juga yang di rumah. Ada yang komen enggak nih? Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, di kesempatan pagi hari ini kita bersama hidup di dalam sebuah kehidupan yang tentu saja seharusnya sudah kita pahami
Bahkan di dalam kehidupan kita sering bertemu dengan sebuah kata-kata atau tema di kesempatan pagi hari ini, yaitu tekun dan berani merespon panggilan Tuhan. Tekun dan berani merespon panggilan Tuhan. Inilah yang menjadi tema kita di pagi hari ini, di mana kita diajak bersama untuk tekun dan berani merespon. Namun ketika kita berbicara dengan arti kata tekun itu, kira-kira tekun itu artinya apa sih Bapak Ibu? Tekun itu artinya apa? Artinya apa tekun niku? Yus pokok men tekun gitu ya. Tekun itu artinya apa sih Bapak Ibu? Gak ada yang tahu nih. Dari sekian 100 warga jemaat GKJ Bululor, apa arti dari tekun itu? Taat, sabar, telaten, napa meleh? Setia gitu ya. Dan masih banyak lagi. Nah, hal itu betul ya, karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan tekun itu artinya rajin, bekerja keras dan bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh ya, rajin, bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Nah, kalau kita bertanya dalam kehidupan kita, ketika kita mendapat sebuah tugas atau ketika kita bekerja dan berpelayanan atau ketika kita melakukan kehidupan kita, kira-kira ketekunan itu hal yang mudah atau gampang, mudah atau susah Bapak Ibu? Tekun itu mudah atau susah Bapak Ibu Saudara? Susah. Lah nopo kok iso susah? Ya wis pokok men angel Mas gitu kan. Pokoknya tuh susah kalau kita mengatakan tekun, ya susah karena kita nggak mungkin bisa rajin, kita nggak mungkin bisa bekerja keras, kita nggak mungkin bisa bersungguh-sungguh. Namun ketika saya tanya, kira-kira apakah ada undang-undang dasar yang mengatakan kita harus mandi 2 kali Bapak Ibu? Atau apakah ada undang-undang yang mengatakan kita makan sehari itu 3 kali, ada enggak? Enggak ada kan? Gitu kan? Enggak ada kan? Tapi mengapa Bapak Ibu di pagi hari ini mandi? Mengapa? Bapak Ibu Saudara pagi hari ini sampun siram sedoyo? Lah nopo kok dadak pagi-pagi mandi? Kan enggak ada undang-undangnya. Kebutuhan wis biasa gitu kan. Nah, wis biasa ya, kata-kata wis biasa itu menjadi sebuah kesungguh-sungguhan yang pertama dahulu rajin ya, menjadi sebuah pola yang lalu menjadi ada di dalam pemikiran kita, dan akhirnya ya kita mengatakan bahwa kalau mandi itu wajarnya itu ya pagi dan sore gitu kan. Kalau kita makan itu wajarnya ya pagi, siang dan malam gitu. Itu sebuah pola yang diberikan oleh siapa? Orang tua kita gitu kan. Ketika kita masih kecil bayi itu kan mesti diadusi pagi gitu kan. Terus ketok matahari ini meh peteng kan, sore dimandiin. Akhirnya terpola. Ketika kita sekolah, kita punya anak, kita memola anak kita, yuk ketika bangun tidur beres-beres lalu mandi gitu kan. Setelah mau sore bardulan, bar sekolah bardulan, mandi lagi gitu. Dan hal itu menjadi pola kita sampai kita dewasa. Bahkan sampai kita menikah dan nyuwun sewu sampai kita memiliki usia yang sudah adi, hal itu pun terpola. Betul kan Bapak Ibu? Itu kan sebuah pendidikan yang diulang-ulang oleh orang tua kita karena cinta kasih orang tua kita, kesungguhan hati orang tua kita, sehingga kita terpola hingga sampai saat ini kita mandi 2 kali. Atau kita makan sehari minimal 3 kali gitu kan, rata-rata. Hal itu terpola karena cinta kasih dari orang tua kita yang menjadikan ketekunan itu menjadi sebuah kesungguhan dan merespon dalam kehidupan saat ini. Jadi kalau kita bertanya kembali dalam kehidupan kita, kira-kira ketekunan itu mudah atau gampang Bapak Ibu? Sebenarnya itu kan Isra iso jawab ya. Sebenarnya itu kan gampang kalau kita terpola dalam kehidupan kita. Namun kalau kita sudah membayangkan hal itu susah, maka ketekunan itu akan menjadi susah gitu kan. Ke setiap hal yang akan kita lakukan mungkin kita akan mengatakan enggak bisa, itu bukan keahlian saya, itu bukan sebuah hal yang sering kami pegang, sering saya pegang, sehingga ketekunan itu sangat sulit.
Hal inilah yang selalu diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bahkan Tuhan Yesus mengingatkan ketika para murid berkumpul untuk mengingat betul akan kehidupan yang baru, akan penghibur yang akan datang. Dan hal inilah disampaikan oleh Tuhan Yesus sudah keempat kalinya di dalam Injil Yohanes, di mana Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya untuk bersiap, bahkan untuk selalu tekun dan berani merespon setiap panggilan Tuhan. Mengapa dikatakan kita harus bertekun dan berani merespon? Di ayat 23 Yesus menjawab pertanyaan dari Yudas yang bukan Iskariot. Jadi ada Yudas yang lain, murid Tuhan Yesus yang lain yang bukan Iskariot. Ia bertanya, "Mengapa Tuhan engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami? Napa kok ora dikatakan kepada seluruh dunia aja? Mengapa kok hanya kepada ke-12 murid aja? Tentang kehidupan yang baru, bahkan menjanjikan penghiburan yang baru, mengapa kok hanya kepada 12 murid Tuhan saja?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, semua hal itu tidak penting. Yang penting adalah ketika setiap orang mau mengasihi aku dan ia menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara terkasih, mungkin hal ini gampang mudah ya kalau kita mendengar atau membacanya. Namun kalau kita melihat dengan seksama, Tuhan Yesus mengatakan, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi hal pertama yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya yaitu apa? Jika kamu mengasihi aku. Jadi sumber utama dari orang yang tekun dan taat atau orang yang memiliki iman itu adalah jika kita mau mengasihi. Ketika timbul kasih, maka setiap orang itu akan memberikan kehidupannya yang terbaik, baik bagi Tuhan ataupun sesama. Maka Tuhan Yesus mengatakan, jika seorang mengasihi, dari situlah maka ia akan melakukan firman Tuhan atau menuruti firman-Ku. Yang Yesus maksudkan adalah jika kita mau mengasihi sesama kita, maka dari situlah kita akan menjadi murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus yang melakukan firman Tuhan. Tapi hal itu terjadi jika kita mau mengasihi. Nah, saudara-saudara, ketika berbicara tentang mengasihi, tentu hal ini menjadi sebuah dilema di dalam kehidupan kita. Kita akan mengasihi orang jika orang itu lebih dahulu mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Nah ini bantermen itu ya. Jadi kita bisa mengasihi orang lain kalau kita lebih dahulu dikasihi. Betul enggak Bapak Ibu? Tapi kalau kita tidak dikasihi, mudah enggak kita untuk mengasihi orang lain? Mudah enggak? Alas pura-pura do merem kabeh gitu. Mentang-mentang kiting surat 40 menit gitu ya. Pura-pura do merem. Kira-kira mau enggak kita mengasihi orang yang belum tentu mengasihi kita? Mau enggak Bapak Ibu? Tenane. Malah bar balik gereja ya langsung do balik do rak ngobrol gitu. Ora do betegu sapa gitu. Hal ini mungkin mudah untuk kita ucapkan mau. Namun dalam kehidupan kita hal ini akan sangat sulit. Karena kita sebagai manusia menuntut tentang kasih itu di mana kita diajak untuk mengasihi. Namun mari bersama kita belajar bersama dengan tekun. Ketika kita memola kehidupan kita, maka hal itu akan menjadi sebuah hal yang mudah. Ketika kita mudah untuk mengasihi, maka itu pun juga terpola, kita juga bisa mengasihi orang lain. Kita bisa memolakan kehidupan kita kalau kita sudah terbiasa berdoa setiap pagi. Maka ketika kita tidak berdoa, maka kita akan merasa ada yang kurang. Namun kalau kita melewatkan setiap doa-doa yang ada dan kita berdoa itu hanya saat butuh saja, maka ya kasih Tuhan ya akan datang saat butuh saja. Maka dalam ayat 24 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi apa yang dikatakan Yesus ini sangat-sangat jelas dalam kehidupan kita. Ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka dari situlah kita harus memola hidup kita di dalam kasih. Lalu yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita,
Bagaimana caranya agar kita bisa hidup untuk mengasihi sesama kita? Bagaimana caranya agar kita mengasihi itu dengan tekun dan merespon panggilan Tuhan itu dengan kasih? Itu caranya bagaimana sih agar semuanya itu dapat kita lakukan? Saudara-saudara terkasih, tentu kita tahu bahwa dunia ini adalah bukan dunia yang mudah untuk kita lakukan. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat 27 bahwa dunia ini tidak ada di dalam damai sejahtera. Namun janganlah gelisah dan gentar hatimu. Namun yang paling terpenting adalah ayat 29 dikatakan bahwa dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Jadi Tuhan Yesus mengajak kepada kita bagaimana caranya agar kasih itu bisa kita lakukan dengan ketekunan. Kasih itu bisa kita lakukan dengan kesungguh-sungguhan. Itu caranya bagaimana? Ketika kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kasih itu akan otomatis kita lakukan. Namun kalau kita tidak percaya kepadanya, tentu kita akan sulit untuk melakukan kasih itu, karena kita mengasihi itu dengan pamrih. Namun ketika kita percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan Yesus senantiasa memberikan kasih kepada setiap orang, bahkan kita sudah melewati Paskah diingatkan lagi akan pengorbanan Tuhan Yesus itu. Kalau kita nggak percaya, maka kita akan sulit untuk mengasihi. Bahkan Tuhan Yesus senantiasa mengingatkan kepada kita, ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah wujud kasih yang nyata, saudara-saudara. Demikian pula dengan kita. Kalau kita sudah terbiasa melakukan kasih itu dengan ketekunan, maka kita pun akan mudah melakukannya dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menekuni tentang kasih itu. Namun ketika kita tidak mau, atau kita hanya mengatakan, ya yang penting saya beribadah, yang penting saya berdoa, namun kita tidak bersungguh-sungguh, tidak tekun di dalam kehidupan iman percaya kita, ya kita akan menjadi orang yang ya sekedar hidup tanpa menghayati kehidupan yang Tuhan berikan, tanpa menghayati kehidupan bersama dalam umat manusia. Dan kita mengatakan, ya aku gak mau susah gitu. Aku maunya yang gampang-gampang saja. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, sebagaimana tema kita di pagi hari ini, marilah bersama kita bertekun di dalam kehidupan kita. Marilah bersama kita percaya akan kasih Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Namun yang perlu kita lakukan, marilah kita lakukan dengan merespon panggilan Tuhan. Setiap orang diberi berkat talenta dalam kehidupannya. Setiap orang diberi kesempatan untuk duduk bersama di tempat ibadah ini karena diberi kesempatan untuk hidup yang baru. Demikian pula dengan kita. Kita diberi kesempatan untuk hidup yang baru, untuk tekun, bekerja keras, bahkan rajin dan bersungguh-sungguh di dalam iman percaya kita. Mulailah dengan mengasihi orang-orang terdekat kita. Mulailah bersama untuk mengasihi orang-orang yang sudah kita percayai. Karena Tuhan Yesus mengasihi para murid-Nya, sehingga para murid-Nya mengasihi orang lain dan firman-Nya sampai di dalam kehidupan kita. Itu semua karena kasih. Terus hiduplah di dalam kasih dan bertekunlah di dalam kasih. Karena dari situlah Tuhan Yesus akan memberikan kasih kepada setiap orang yang menuruti firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh cukup.
Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang terlebih dahulu mengasihi kami. Kasih-Mu yang mewujudkan kami hidup di dunia ini, sehingga kehidupan kami dapat memulai hal-hal yang baru, hal-hal yang baik ketika kami ingin kehidupan kami ada di dalam kasih Tuhan. Untuk itu Bapa, berkatilah kami agar kami senantiasa memancarkan kasih Tuhan, bahkan memberikan terang bagi jalan kehidupan kami bagi setiap orang, dan dapat menjadi garam bagi kehidupan setiap orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kehadiran kami menjadi berkat, bukan malah sebaliknya. Kehidupan kami dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami, karena kami senantiasa tekun dan merespon panggilan Tuhan di dalam kasih kepada setiap orang. Bukan kami yang minta untuk dikasihi, namun kami harus lebih dahulu mengasihi setiap orang yang ada di dalam kehidupan kami, setiap orang yang kami jumpai, sebagaimana kasih-Mu yang memberikan kasih kepada setiap orang di masa-masa Tuhan Yesus. Berkati kami Bapa, agar kami mampu menjadikan kehidupan kami terang dan garam bagi dunia ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah di hari Minggu ini, dan kami melanjutkan ibadah kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, bersama dengan setiap pekerjaan dan usaha kami, ataupun dengan kehidupan orang-orang yang kami cintai. Tuhan berkati Bapa agar ibadah kami dari hari lepas hari menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami Bapa, dan lingkupilah kami dari hari lepas hari. Di dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari bersama kita menanggapi firman Tuhan ini dengan memujikan Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap. Dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramah
Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita mengakui iman percaya kita sebagaimana iman percaya bagi setiap orang percaya dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Mari bersama kita undur dari tempat ibadah ini dan kita melanjutkan ibadah kita di dalam setiap kegiatan kita, dan untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Amin.